Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas soal berita seputar tentang timnas Indonesia, sepak bola Indonesia hari ini. Dan ada beberapa berita yang menarik yang saya sudah rangkum untuk memberikan informasi tambahan kepada teman-teman semua di rumah. Dan buat kalian semua yang baru berada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bel notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate terus di channel ini. So, let's play this video guys. Dan yang pertama ini Thailand di round 3 pra Piala Dunia 2018, satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. 8 kali kalah, 2 seri dari 10 kali permainan, hanya mendapatkan 2 poin. Oke, kemudian Vietnam di round ketiga pra Piala Dunia 2022, satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Cina. 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah, dan dari 10 kali main mendapatkan 4 poin, juru kunci klasmen. Jadi di sini teman-teman kalian melihat bahwa Vietnam mempunyai keunggulan, dan kita akan melihat dan akan membandingkan dengan apa yang akan didapatkan Indonesia nanti, karena satu grup dengan negara-negara yang sama seperti yang dihadapi oleh Vietnam dan Thailand. Kita akan saksikan seperti apa hasilnya nanti ya. Jadi ada juga pertanyaan yang sebenarnya semua nanya ini. Dan gue rasa coachnya juga udah sempat bikin videonya soal komentar ya perbandingan 11-12 itu antara pemain di Liga 1 sama Liga luar. Stupid. I mean, lu mau merasa diri lu selevel sama Tom Haye yang main di Eredivisie? Ah, come on, please deh. Liga kita itu rank berapa di FIFA? Eredivisie itu rank 6 loh di Eropa. I mean, lu kan bisa kelihatan. Di lapangan aja kelihatan. Yang Jenner yang main di Utrecht U23, U23 Bus Hubner, Strike yang main di cadangannya Den Haag. I mean kan masa harus kita jelaskan lagi. Nah, apalagi pas lawan Australia Piala Asia kemarin, ini beda nih main walaupun kalah ini mainnya bagus banget. Iya. Australia dia bokok-bok babak pertama. Jepang 0 peluang babak pertama. Terus lu main Liga 1. Dan dia main Liga 2 baru promosi yang ngomong gitu. Oke. I mean come on. Ya It's so semua stupid. orang boleh berpendapat tentang bola ya. Tapi apalagi dia nantang sih coach. Apa? Nantang jadi enggak, gue malah kalau bisa terjadi, jatuhnya malah perang otot. Iya, betul. Enggak ada gunanya ditantang, enggak perlu. Sama kayak ada bocah datang umur 22, coach gue pengen nantang lu debat di TV tentang bola. Elah masa gue ladenin gitu, ngerti gak lu? Jadi inget di channel lain. Iya. Lu 22 tahun, gue 40 tahun nonton bola gitu loh. Lu belum lahir, gue udah nonton bola. Mungkin gue lebih tua daripada bokap lu gitu. Terus lu mau nantang gue debat, ya sama kayak begini juga analoginya. Lu mau nantang, please. Dan kalau lu cerita ke pemain-pemain diaspora ini, diketawain. Ulti sih itu. Yang Tahir pasti sih malu ngeliat ini ya. Digubris. Jadi ya kocak aja sama kayak lu nantang ya pemain Liga 1 11-12 sama pemain timnas Brazil. Coba kita tantang di lapangan. Ini kan kocak gitu. Emang terus lu pikir diladeni sama pemain timnas Brazil? Kan enggak. Ngapain jadi cedera doang? Iya, dan ini juga ya ngapain diladenin? Tapi ya sekali lagi ya dia punya hak juga untuk mengeluarkan pendapat dia. Ya, cuman nggak usah netizen aja yang terlalu lebay ngegoreng. Ya karena memang digoreng gue paham juga karena statement yang lucu. Untuk gue juga statement yang lucu. Jersey belum selesai, dia muncul dengan statement ini. Bahasanya nggak ada habisnya padahal udah mau lebaran. Ini jadi ada juga pertanyaan yang sebenarnya semua nanya ini. Dan gue rasa coachnya juga udah sempat bikin videonya. Sekali ya. Bahkan ada netizen yang membuat singkatan dari Tahir. Dia menulis Tahir, Tarkam dari lahir. Aduh netizen. Ya jelas-jelas ya kan. Langsung diuli sama Coach Justin soal bagaimana M. Tahir sebut kualitasnya 11-12 katanya dengan pemain keturunan. I want to play for Indonesia because first of all it's a tribute to my grandmother. She passed away I think a month ago, and I was very close with her. She cooked me. She learned me how to cook, and our last conversations before she passed away were about this, and I saw in the smile in her eyes that it meant a lot to her. So when I was there yesterday, it was a very special feeling. I want to play for Indonesia. Ternyata hatinya
akhirnya memilih Indonesia karena nenek yang paling dia cintai, sayangi, yang begitu dekat dengan dia, bahkan sambil mengajar dia memasak, itu pass away, meninggal dunia dengan sebuah pesan bahwa dia harus choose Indonesia. Dia harus memilih Indonesia untuk berjuang bersama Indonesia. Ya, kita hargai itu teman-teman ya. Salut ya. Saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Di satu karena ada sisi- Martin Paes misalnya hadir. Tinggal Iya, persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai dia Artinya seorang naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Sekarang dia Naturalisasi tanya. Sebentar. Dia bukan Hakikat pemain amatir. naturalisasi kenapa? Karena Jangan dia dulu. punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau Bener tanya nggak? dulu. Kalau saya sama Nah, jangan dulu, Bung Bang Toel. Amerika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Enggak, Toel. artinya naturalisasi Ya, ya. tidak Saya- menghabiskan saya mau monumen tanya honor. dulu. Iya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau Hakikat profesional, naturalisasi apa bang? dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan Seorang kualitasnya. seorang Ya. pemain Sampai dia capek meminta Bung Toel untuk dengar dulu Bung Toel. Dengar dulu saya mau ngomong, Wel. Gak mau dia mendengarkan ya. Sukanya saling bantah aja ya. Harus saling menghargai. Nah, Si Towel apa kabarnya? Sehat. Siapa ya Towel? Itu dong. Towel siapa sih? siapa sih? Ya Bung Towel juga orang gimana? Itu salah satu pendapat yang mencintai sepak bola Indonesia. Betul. Harus sekali. dihargai. Harus dihargai. Itu aja. Kalau misalnya- Sampai itu aja tapi hargai aja. Hargai kok. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan Kepercayaan. yang tiada henti kepada saya. Henti. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa bersaing dengan tim macam negara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin. Pelatih Malaysia sebut timnas Indonesia akan jadi raja ASEAN. Pelatih Malaysia Kim Panggon meramal timnas Indonesia akan menjadi raja baru Asia Tenggara yang selama ini lekat dengan Thailand. Prestasi timnas Indonesia bersama tangan dingin pelatih Sintayong belakangan ini memang sedang sangat luar biasa. Terbaru, timnas Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah duduk di posisi kedua grup F. Penilaian Kim Panggon tersebut tidak lepas dari prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia sendiri. Bagi saya Indonesia akan menjadi tim utama di sini dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras tetapi kami harus menentang, ucap Kim Panggon dikutip dari tvnews.com. Yes, itu baru bilang. Halo Indonesia, saya Iva Yene. Indonesia, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kepada saya selama ini. Saya bangga bisa ikut berkontribusi dalam membela tim sepak bola Indonesia. Kedepannya saya akan terus berusaha untuk memberikan 100% agar dapat mengharumkan nama Indonesia dan mencetak sejarah untuk Indonesia. Halo. Itu apa Ivar ya? Diperoleh timnas lolos babak 3 Piala Dunia 2026. Sampai Quick. Yes, puji Tuhan. Kita bikin romantis dapat pakai. Ini kalau ada lagu kita bikin nanti kita bikin romantis pak. Pak. Kalian bukannya euforia malah romantis di belakang di bangku cadangan ya. Diketok sama Coach Sintayong ya.
Oke teman-teman ya, kita terus mengapresiasi dan menghargai dan masih sedikit kurang percaya tentang pencapaian hari ini yang bisa sampai titik ini tuh teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa perjuangan timnas Indonesia bukan hanya Coach Sintayong saja. Bagaimana peran pemerintah, PSSI, timnas Indonesia dan juga supporter itu benar-benar terlihat dan terbukti hari ini bahwa mungkin ini saatnya kita untuk membawa Garuda kita, timnas Indonesia dalam sepak bola itu terbang semakin tinggi dan semakin diakui. Setiap hari kita semakin mendengar banyak sekali pengakuan bahkan dari pelatih-pelatih luar negeri teman-teman. Misalnya pelatih Jepang sudah mengakui, Australia, Malaysia itu mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi the next king of ASEAN. Luar biasa teman-teman ya. Tapi di satu sisi ada sosok yang tidak menginginkan hal itu. Gimana ya? Apa dia bukan warga Indonesia mungkin? Siapa sih dia? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you in the next video and God bless you. Bye guys.